Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husniatul Husna dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu akuntansi forensik dan audit investigasi, yaitu Ibu Nita Erika Aryani SE AKNSI. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang membahas tentang perilaku anti korupsi di Indonesia. Artikel ini berjudul Karakteristik Affecting Anti-Corruption Behavior in Indonesia, ditulis oleh Ahmad Kosasi dan diterbitkan pada Asia Pasifik Jurnal tahun 2021. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu fenomena yang diuraikan dalam penelitian. Korupsi di Indonesia adalah masalah besar yang sudah terjadi sejak lama dan sampai sekarang masih sulit dihilangkan. Tidak hanya melibatkan penjabat negara atau aparat, tetapi juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Contohnya seperti suap dan mempercepat layanan, pungutan liar, atau gratifikasi kecil yang sering dianggap hal biasa. Nah, masalah ini terjadi karena masyarakat masih memiliki budaya permisif terhadap korupsi, yaitu sikap membiarkan dan menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Selain itu, rendahnya integritas masyarakat juga membuat praktik korupsi kecil sulit diberantas. Untuk memantau perilaku masyarakat terhadap korupsi, Badan Pusat Statistik atau BPS membuat Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Indeks ini mengukur sejauh mana masyarakat menolak atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi kecil. Maka, penelitian ini dilakukan untuk melihat karakteristik apa saja yang mempengaruhi perilaku anti korupsi di masyarakat Indonesia. Kemudian, teori yang mendukung penelitian. Yang pertama, teori tentang korupsi. Artikel ini tidak secara eksplisit menyebutkan satu teori tunggal tentang korupsi, tetapi menggabungkan berbagai perspektif tentang definisi dan penyebabnya. Ini mencerminkan pendekatan multidimensional terhadap korupsi yang umum dalam studi-studi tentang fenomena ini. Yang kedua, teori tentang perilaku anti korupsi. Nah, artikel ini secara khusus membahas tentang pengukuran perilaku anti korupsi melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi atau ACBI. Ini mengaplikasikan adanya kerangka teoritis tentang bagaimana perilaku anti korupsi dapat dikonseptualisasikan dan diukur. Kemudian, metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder dari BPS. Data yang digunakan berasal dari Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK selama periode tahun 2012 hingga 2020, kecuali tahun 2016 karena data tidak tersedia. Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis deskriptif yang dimana untuk melihat perkembangan nilai IPAK dari waktu ke waktu di Indonesia. Kemudian menunjukkan tren apakah perilaku anti korupsi meningkat atau menurun. Yang kedua ada analisis non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney, digunakan untuk melihat perbedaan antara dua kelompok seperti dimensi persepsi, versi pengalaman, dan kota versi desa. Kemudian uji Kruskal-Wallis digunakan untuk melihat perbedaan lebih dari dua kelompok seperti tingkat pendidikan dan juga kelompok usia. Peneliti menggunakan SPSS versi 25 dan Microsoft Excel untuk mengolah data. Kemudian hasil dan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan IPAK. Nilai IPAK Indonesia meningkat dari 3,55 pada tahun 2012 menjadi 3,91 pada tahun 2020. Kategori ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat masuk dalam kategori sangat anti korupsi, namun belum mencapai target nasional sebesar 4,00. Kemudian, dimensi persepsi dan pengalaman. Uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikan 0,009, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi dan pengalaman masyarakat, di mana apa yang masyarakat pikirkan tentang korupsi
atau persepsi belum tentu sesuai dengan apa yang mereka alami atau lakukan dalam praktik atau pengalaman mereka. Kemudian tempat tinggal dalam arti kata perkotaan dan perdesaan. Nah, hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikan 0,004 yang berarti perbedaan antara masyarakat kota dan desa signifikan. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki perilaku anti korupsi yang lebih baik dibandingkan masyarakat perdesaan. Kemudian tingkat pendidikan. Uji Kruskal-Wallis menunjukkan nilai signifikan 0,000, menandakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya terhadap pentingnya menolak korupsi. Kemudian kelompok usia, hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan nilai signifikan 0,066 yang berarti tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan usia. Artinya, perilaku anti korupsi cenderung sama, baik di kalangan usia muda maupun usia tua. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi, pengalaman, wilayah tempat tinggal, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia. Sementara itu, kelompok usia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Meskipun nilai IPAK meningkat setiap tahun, pencapaian tersebut masih belum memenuhi target nasional. Nah, sarannya berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan beberapa saran antara lain, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan anti korupsi, khususnya di wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat dengan pendidikan yang rendah. Budaya permisif terhadap korupsi harus diubah melalui pendidikan karakter dan penanaman nilai integritas sejak dini. Program anti korupsi perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat agar lebih tepat sasaran dan juga efektif. Selain penegakan hukum, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi prioritas utama dalam strategi pemberantasan korupsi. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.